Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik. Kali ini kita akan membahas soal fluida. Soalnya masih sama, saya ambilkan dari soal e-book ya. Dari soal e-book. Ini ada beberapa soal, tapi kali ini saya akan membahas atau kita akan membahas soal isainya saja. Dan itu juga dibatasi tidak lima-limanya. Saya ambil soal yang mungkin saya anggap menarik lah ya. Soal nomor 3, nomor 4 dan nomor 5. Ya, sebuah gabus dicelupkan ke dalam air seperti terlihat pada gambar. Volume gabus 250 cm kubik dan massa jenis gabus adalah 0,2 gram per cm kubik. Oleh karena pengaruh tarikan gabus, ya, pengaruh tarikan gabus, gabusnya ke atas gitu ya. Pegas meregang sebesar 0,2 cm. Pegasnya meregang. Tentukanlah konstanta pegas tersebut. Baik, kita jawab soal nomor satu. Fokus kita ada pada benda. Ya, fokus kita ada pada benda. Saya gambarkan diagram bebas pada benda. Nah, ini ceritanya ada benda atau gabus ya. Ada benda atau gabus. Sekarang benda ini ada, gabus ini ada di dalam fluida. Artinya, gabus bakalan mengalami gaya ke atas. Ya, gaya ke atas FA 1. Kemudian gabus memiliki berat. Saya tuliskan di sini. Nah, gabus memiliki berat, berarti ada gaya berat ke arah bawah. Kemudian pada gabus ini ada tali yang menahan gitu ya. Tali pada gabus ini mengarah ke bawah, ya, kan dia menahan ya. Nah, tali ini terhubung dengan gaya pegas, ya. T, maka saya tulis di sini T itu senilai dengan F pegas. Nah, sekarang dari soal kita dapat ya, yang pertama adalah bahwa yang diketahui dulu, maksud saya yang diketahui dulu, benda ini memiliki volume, ya, volume benda itu 250 ya cm kubik tadi ya. Kemudian apa lagi? Eh Massa jenis gabus, ya, rho benda itu adalah 0,2 gram per cm kubik. 0,2 gram per cm kubik. Kemudian pegasnya itu teregang sejauh 0,2 cm. 0,2 cm. Ya. Kemudian apa lagi? Cukup ya. Tentukanlah konstanta pegas tersebut. Ya, berarti kita mau mencari konstanta pegas K-nya berapa. Baik. Langkah awal adalah kita ubah dulu semua kesatuan internasional. 250 cm kubik kita mau ubah ke meter kubik ya. Saya tuliskan aja, berarti 250 dari cm kubik ke meter kubik ya. Berarti naik 2 tangga ya. Kita tulis berarti 10 pangkat minus berapa? Minus 6 ya. Minus 6 meter kubik. Kemudian yang ini 0,2 gram per centimeter kubik. Ini kan 1000 ya kalau ke kilogram per meter kubik. Maka kita tuliskan saja jadi 2 kali 10 pangkat 2 ya, kilogram per meter kubik. Kemudian 0,2 cm kita ubah ke meter, 10 pangkat minus 2, ketemu dengan 0 komanya, jadi minus 3 meter. Baik, nah sekarang setelah kita uh, menjabarkan ini, saya kasih garis dulu biar enak kita. Oke. Nah, sekarang perhatikan pada gambar ya. Perhatikan pada gambar, kita lihat ada berapa gaya pada gabus? Ya, ada 3 gaya ya. 3 gaya dalam kondisi apa? Seimbang ya, kondisi seimbang. Jadi waktu pegas itu tertarik 0,2 cm, ini tidak ada data menunjukkan bahwa dia ini sedang naik ke atas ya. Jadi ini memenuhi apa? Syarat kesetimbangan ya. Syarat kesetimbangan, maka kita bisa
tulis ya, sigma F karena vertikal ya sama dengan 0. Ya, ini saya tuliskan di sini kesetimbangan. Ya, kesetimbangan. Nah, bisa kita tulis berarti apa? Ada satu gaya FA yang ke atas, nilainya mesti sama dengan T, ya. T sendiri adalah F pegas ditambah apa? W. Baik, FA kita tahu persamaannya adalah apa? Rho fluida kali volume benda kali gravitasi. Sedangkan F pegas itu adalah K dikali delta X ditambah W adalah berat benda M kali G. Oke, nah sekarang rho fluida, fluidanya adalah air. Ya, kalau fluidanya ada air, berarti kita bisa tulis ya, rho fluida itu nilainya 10 pangkat 3 kilogram per meter kubik. Karena diketahui bahwa dia ini fluida. Baik, nah ya kita urai lagi, ini K kali delta X tetap ditambah massa. Massa benda adalah apa? Rho benda dikali volume benda dikali gravitasi. Ya, M itu rho kali V. Ya, M rho kali V. Sekarang lihat, perhatikan sisi kiri dengan sisi kanan. Kita lihat sisi kiri dengan sisi kanan. Ini kan sama ya faktornya. Yang ini rho F VBG gitu ya. Nah, saya tulis begini. Yang ini juga ada, nah gitu. Maka ini kita kumpulkan ya untuk mempermudah hitungannya. Nah, jadi kita kumpulkan K dikali delta X sama dengan ya dalam kurung buka kurung rho fluida berarti ya dikurangi rho benda, nah dikali volume benda dikali gravitasi. Baik, nah sampai sini berarti kita sudah bisa menghitung nilai K. K sama dengan berarti apa? Rho fluidanya adalah 1000 dikurangi rho bendanya adalah 200 kan gitu ya. Dikali dengan volume bendanya adalah 250 kali 10 pangkat minus 6 dikali gravitasinya 10 ya. Dibagi langsung ya, dibagi dengan delta X. Nah, ini kita tulis dulu. Nah, oke, dibagi dengan delta X. Delta X-nya adalah 2 dikali 10 pangkat minus 3. Baik, nah, kita sederhanakan dulu. Mana yang bisa kita sederhanakan? Berarti ini berapa? 1000 kurangi 200 adalah 800. Oke. Nah, dikali ini 10 pangkat minus 6. Di bawah ada 10 pangkat minus 3. Minus 3 naik ke atas, jadi plus 3. Ini sisa berapa? Minus 3 ya. Minus 3, ini ada nolnya 2. Berarti minus 1. Kalau kita tulis berarti ini 25 kali 10 pangkat minus 1 ya. Sisa di bawahnya cuma dibagi dengan 2 ya. Oke. Nah, ini udah bisa kita sederhanakan ya. Ini 10 pangkat min 1 saya coret habis, ambil 01 di sini. Kemudian 8 dengan 2 ya, ini juga bisa jadi 4 ya. Oke. Maka yang tersisa adalah berapa? 4 kali 25 itu 100. Ditambah 01 dikali maksud saya ya, dikali. Berarti ini hasilnya adalah apa? 1000 oke, Newton per meter. Nah, ini yang menjadi jawaban pada soal nomor 1 ini. Nah, ini soalnya ya. Baik. Kita coba lanjutkan berikutnya ke soal nomor 2. Oke, ini kita scroll dulu. Baik, soal nomor 2 adalah sebuah pipa silinder yang lurus memiliki dua jenis penampang berdiameter masing-masing 20 mm dan 10 mm. Pipa tersebut diletakkan secara horizontal ya, dan air di dalamnya mengalir dari arah penampang yang besar ke penampang yang kecil. Ya. Jika kecepatan arus di penampang besar adalah 2 meter per second, tentukanlah kecepatan arus di penampang kecil. Ya, sekilas kalau sudah belajar ini tentang fluida dinamis ya. Jadi kalau kita gambar, misalkan ini ada dua, ini penampang ya. Saya mau buat gambar penampang. Jadi ini ada dua buah penampang. Oke. Nah, ada penampang besar, ada penampang kecil. Jadi aliran fluidanya
Saya buat ngarahnya ke arah sana. Nah, gitu arahnya ke arah sana. Ya, ini memiliki diameter dia bilang. Ya, ini memiliki diameter. Ada dua buah tadi ya diameternya. Ada diameter yang besar, diameter penampang yang besar dengan diameter penampang yang kecil. Semisal yang besar ini kita simbolkan dengan dua, satu, yang kecilnya sebagai dua gitu ya. Maka dari soal kita dapat bahwa D1 diameternya adalah 20 milimeter. Kemudian yang D2 diameter yang kecil tadi 10 milimeter. Kemudian eh, arus pada penampang besar 2 meter per second. Arus pada penampang besar berarti satu ya. Nah, kita tulis ini V1. V1-nya adalah 2 meter per second. 2 meter per second. Nah, yang jadi pertanyaan apa? Berapa nilai V2? Berapa nilai V2? Berapa kecepatan pada penampang yang kecil? Baik, kita bisa langsung kerjakan ini dengan apa? Kontinuitas. Ya, kontinuitas ya. Kalau sudah mengetahuinya, debit pada penampang satu sama dengan debit pada apa? Penampang 2. Ini kalau diurai jadi A1 kali V1 sama dengan A2 dikali V2. Ingat bahwa A itu ada luas. Karena soal kita ini diameter, maka seperempat pi D kuadrat ya. Ya, kita langsung rubah ya. Yang diminta adalah V2. Berarti V2 itu sama dengan apa? A1 dibagi A2 dikali V1. Oke, nah sekarang yang ini ya, kita langsung ubah si A-nya itu, kita rubah variabelnya begitu. Saya letakkan di sini. Oke, lihat ya, jadi V2 sama dengan, karena A adalah D kuadrat gitu ya. Nah, maka ini saya tuliskan D1, kita bisa tuliskan begini ya. D2, nah gitu. Yang ini kuadrat dikali V1. Baik, oke. D1-nya adalah 20, ya, D2-nya adalah 10. Nah, kita tidak perlu ubah ke meter ya karena sudah sama-sama mili dikali 2. Oke. 20 dibagi 10 itu 2 kuadratkan 4 kali 2. Jadi ini 8 meter per second. Nah, ini soal nomor 2-nya. Oke. Yap. Oke. Ini soalnya tadi ya. Ini soal. Kita lanjut ke soal nomor 5. Kita lanjut ke soal nomor 5. Oh ya, ini sebenarnya bukan nomor 2 dan nomor 1 ya, tapi tidak apa-apa. Maksud saya ini adalah nomor, ini tadi nomor 3, jawaban nomor 3. Ini sebenarnya jawaban nomor 4. Ya, tapi di pembahasan kita ini soal yang ke nomor 2 gitu ya. Nah, kita lanjut ke soal nomor selanjutnya, soal nomor 5, nomor 3. Kita lihat lagi soalnya. Di sini soal nomor 5 ya. Pesawat terbang modern dirancang untuk gaya angkat sebesar 1.300 Newton per meter persegi per luas penampang sayap. Ya, anggap udara mengalir melalui sayap sebuah pesawat terbang dengan garis arus aliran udara. Jika kecepatan aliran udara yang melalui bagian yang lebih rendah adalah 100 meter per second di bawah gitu ya, di bawah sayap pesawat, dan massa jenis udara adalah 1,3 kg per meter kubik ya. Berapakah kecepatan udara pada sisi atas sayap untuk menghasilkan gaya angkat 1.300 Newton per meter persegi pada setiap sayap ya, pada setiap sayap. Baik. Ya, ini kita mungkin saya anggap juga sudah paham ya bahwa ini tentang luas sayap pesawat gitu ya. Kalau misalkan saya punya luasan sayap begini, maka waktu ada udara yang melaluinya gitu ya. Ini saya buat sebagai bagian bawah, ini bawah. Bawahnya kita sebagai 1 gitu ya. Kemudian yang ini atas sebagai 2 misalkan. Yang ke atas ini ada gaya tekan berupa gaya arah ke bawah, berarti ini P2 ya. Ini P1 ya. Oke, nah tekanan di bawah ya, tekanan di bawah itu harus lebih besar. Artinya apa? V-nya, kecepatannya itu harus lebih kecil ya dibandingkan dengan yang bagian atas ya. Nah, untuk skema ini ya, untuk skema ini gaya angkat pesawatnya ya, gaya angkat
ya, sayap pesawat ya. Sayap pesawat. Rumusnya apa? Oke, biarin aja dulu. Enggak usah tulis gini. Rumusnya adalah FA sama dengan ya setengah dikali rho dikali A buka kurung. Nah, ini bagian atas ya. Jadi V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. Oke. Nah, ini persamaannya. Ini persamaan dari gaya angkat pesawat. Nah, fokusnya ya, saya mau menjabarkan uraiannya begini ya. Jadi ini adalah gaya angkat sayap pesawat total. Maksudnya A di sini definisinya adalah apa? Luas sayap. Atau kalau mau ditulis ya luas kedua sayap. Ya, luas kedua sayap. Oke. Rho adalah massa jenis udara, FA adalah gaya angkat yang dihasilkan oleh pesawatnya jadinya. Jadi dua sayap pesawat ya ngangkat gitu ya. Nah, ini FA. Anggaplah ini totalnya begitu. Nah, sekarang kita balik ke soalnya. Jadi dia bilang tuh pada akhir kalimat apa? Eh, menghasilkan gaya angkat 1300 Newton per meter persegi pada setiap sayap. Padahal persamaan yang kita punya ini apa? Luas kedua sayap, ya. Yang diketahui dari soal itu luas setiap sayap, gitu ya. Nah, maka persamaannya kita mudah mudah cara memahaminya begini, saya buatkan semisal gitu ya. Semisal ya luas sayap ya masing-masing ya adalah A, nah, gitu. Adalah A1, saya anggap begitu ya. Maka hubungannya ke persamaan ini ya, berarti nilai A total itu adalah apa? 2 kali A1 ya. Jadi A sama dengan 2 A1, A total gitu ya. Sama dengan 2 A1. Nah, sekarang kita ke soalnya tadi. Jadi ke soalnya tadi saya buat lagi gini. Oke, dari soalnya tadi yang diketahuinya apa saja? Yang pertama adalah gaya angkat ya per luas penampang sayap. Nah, karena luas penampang sayapnya tadi kita simbolkan dengan A1, maka kita dapat bahwa yang diketahuinya itu adalah FA per A1 gitu ya. Sama dengan berapa? 1300 Newton per meter persegi. Kemudian apa lagi? Bagian yang rendah, bagian bawah kecepatannya adalah 100. Yang bagian bawah berarti ini adalah V1. V1-nya 100 meter per second. Ya, kemudian massa jenisnya, massa jenis udara gitu ya, 1,3 kilogram per meter kubik ya. Nah, yang diminta adalah berapa kecepatan udara pada sisi atas. Nah, sisi atas berarti V2 yang mau dicari. Baik, nah setelah dapat apa yang diketahuinya ini, sekarang lihat ke persamaan yang kita tulis ini. Kita butuhnya A1. Maka si A, luas kedua sayap ini, total ini, kita rubah hubungannya yang ini. A itu adalah 2 A1. Ya, A adalah 2 A1. Ya, maka persamaannya kita bisa rubah. Ya, langsung diperhatiin aja ya. Jadi saya buat yang gini jadi FA ya sama dengan gitu ya setengah dikali rho dikali A. Nah, A-nya ini kita rubah menjadi apa? 2A1. Saya tuliskan di sini dengan warna yang beda biar paham dengan di mana letak perubahannya. 2A1, kemudian yang di belakangnya ya sama ya. Tetap V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. Oke. Nah, biar sama dengan yang diketahui, maka bentuk ini ya kita buat jadi begini. Berarti ini FA dibagi A1 sama dengan nih 2 dengan 2 kan habis ya. Jadi rho buka kurung yang tersisa apa? V2 kuadrat min V1 kuadrat. Oke. Oke, kalau sudah dapat ini tinggal substitusi yang diketahuinya.
Ini adalah 1300 sama dengan rho-nya adalah 1,3 buka kurung. Nah, ini V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat 100 kuadrat gitu. Baik, 1300 dengan 1,3 ini hasilnya 1000 ya. Nah, ini 1000 sama dengan berarti ini V2 kuadrat min ini nolnya tambahin 2. Nah, gitu. Berarti 10.000 ya. Pindah ruas ya. Kita tuliskan di atas saja. Ini V2 kuadrat sama dengan berarti apa? Geser dikit. Tidak bisa lagi. Sama dengan apa? 10.000 tambah 1000. Berarti ini 11.000. Nah gitu. Maka V2 sama dengan akar dari 11.000 gitu. Akar dari 11.000 adalah apa? 10 ya, akar 110 meter per second. Nah, ini yang menjadi jawaban dari soal nomor 3. Nah, soal yang ini tadi. Oke ya. Nah, ini 3 soal cukup yang kita bahas. Ya, semoga bisa difahami dengan baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.